Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali sama-sama dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan istighfar ini sebagaimana yang Allah sampaikan, malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Kesusahan, kesulitan Allah jadikan mudah. Sepelik apapun masalah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, insya Allah Allah akan selesaikan dengan istighfar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan istighfar Allah akan kirimkan dan hadiahkan rezekinya yang tanpa kita pernah tahu dari mana Allah hadiahkan untuk kita semuanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih pada guru kita, sekaligus orang tua kita, Syekh Iqbal Han Mata'umah fi kulli hayati. Amin. Telah memberikan fasilitas sarana kita bisa mengaji, mengkaji, dan bisa memandang wajah-wajah guru-guru kita tercinta. Semoga beliau, Syekh Iqbal dengan seluruh keluarganya, Allah bahagiakan dunia akhirat, selamatkan dunia akhirat, Allah wangikan dunia akhirat, menjadikan anak cucu keturunan beliau, anak cucu keturunan yang soleh-solehah yang insya Allah bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah beliau untuk mengajak kebaikan, untuk bisa kita contoh, kita tiru. Mudah-mudahan di setiap rumah-rumah kita, kampung-kampung kita, alangkah indahnya kalau ada majelis ilmu seperti ini. Insya Allah. Guru kita tercinta Kiai Haji Dr. Ahmad bin Yati Badrul Zaman MA Mata'umah fi kulli hayati, Habib Abdurrahman Basyuro Mata'umah fi kulli hayati, Faiz dan seluruh habaib yang selalu istiqomah hadir membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, rahmati Allah, bahagiakan kita semuanya. Bahagia semuanya. Yang mohon maaf guru-guru tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih juga Kong Patoni yang insya Allah beliau juga menjadi salah satu inspirasi buat kita, yang walaupun dengan usia yang tidak muda tapi beliau tetap ya istiqomah untuk terus duduk di majelis ilmu. Baik, ada satu amalan yang amalan itu mampu dan bisa menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa kesalahan kita. Yang pertama, amalan itu adalah ringan, mudah, semua kita bisa melakukan, semua kita bisa mengucapkan. Yang pertama adalah kalimat istighfar tadi. Saya masih menyimpan hadisnya
Katakan saja hadis ke-786 dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Kata Rasulullah, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qol ahlaktu annas bidunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, yang artinya, hai umatku, selalulah kalian dengan zikir terbaik yang bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan dengan mudah dan ringan, yaitu la ilaha illallah. Maka kita setiap akhir di majelis, beliau selalu mengajak kita untuk membayang kalimat thayyibah ini, dan kalimat thayyibah ini pun sampai dijadikan rekomendasi Rasulullah, man qala la ilaha illallah di akhir hayatihi dakhala jannah. Mampu dan bisa menjamin seseorang yang ketika saat akhir hayatnya, akhir kehidupannya, kalimat itu yang keluar dari lisannya saat berjumpa dengan Allah, maka surga menjadi tempat kembalinya. Lalu yang kedua, wal istighfar, yaitu dengan istighfar paling pendek, paling mudah, astagfirullahaladzim. Panjangan dikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang lagi sayyidul istighfar atau rajanya istighfar, sampai Rasul mengatakan, barang siapa membaca sayyidul istighfar di malam hari, lalu di malam itu dia meninggal, maka seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa membaca istighfar di siang hari, lalu di siang hari itu dia wafat, dia meninggal, maka surga menjadi tempat kembalinya. Minimal 2 waktu itu mudah, ringan, namun amat sangat menentukan keadaan kita nanti saat setelah kematian kita, setelah ajal kita tiba, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma, apa kata Rasulullah? Fa'aksiru, maka perbanyaklah. Sampai berapa banyak? Di beberapa guru thariqah, terutama thariqah Naqsabandiyah, itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melazimkan la ilaha illallah itu tidak boleh kurang dari 7.000. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di luar setelah selesai maktubah. Kalau habis maktubah suruh baca serajar 165 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis zuhur, habis asar, dan habis subuh. Di luar itu 7.000 kali. Untuk apa? Menghidupkan hatinya, kalbunya, supaya terpaut selalu, terkonek selalu dengan Allah. Karena zikir inilah yang menjadikan seseorang amat sangat ikhtiar akan segala keadaannya, dimanapun, kapanpun. Kalau hatinya selalu terpaut dengan Allah, bagaimana mungkin dia bisa melakukan maksiat sementara dia merasa diawasi oleh Allah, ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Ada orang, nggak ada orang, nggak akan pernah menjadikan dia GR. Nggak ada intik-intik, nggak ada retorika, nggak ada yang dibuat-buat. Seperti itulah keadaannya. Dalam kesendirian pun begitu. Kadang ada orang yang asyik dengan gadgetnya, dia melihat ini, melihat itu, dia merasa bahwasanya apa? Oh, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Lalu aina Allah, di mana Allah saat dia asyik dengan maksiatnya? Nah, orang yang berzikir kepada Allah nggak mungkin akan terjerumus, terjebak dalam sesuatu yang membuat Allah nggak suka dengannya. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah akan melahirkan akhlakul karimah, akan terjaga pasti ucapannya, pasti terjaga pandangannya, pasti terjaga pendengarannya. Kenapa? Semua bermuara dari hati. Dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik.
Apabila segumpal darah itu rusak, kotor, rusak, maka ucapannya, pandangannya, pendengarannya, bahkan geraknya akan menjadi rusak. Apa itu ya Rasulullah? Allah wahiyal qalbu, itulah hati. Bahkan orang yang tidak mau berzikir lagi kepada Allah diibaratkan itu seperti ikan yang sudah tidak asyik lagi, tidak nikmat lagi, dia dalam genangan air. Tanda-tanda berarti, tanda-tanda ikan yang sudah tidak suka dengan air berarti tanda-tanda. Nah, hati-hati. Kalau kita sudah nggak asyik lagi menikmati suasana zikir kepada Allah, hati-hati. Mungkin hati kita mulai sudah tidak asyik lagi untuk menikmati ibadah. Tidak bisa lagi mungkin membedakan antara baik dengan buruk. Hati-hati, tidak bisa membedakan lagi antara hak dan batil, halal dan haram. Ada kan begitu? Dia berilmu, bahkan profesor, doktor sekalipun, tapi seakan-akan menurut kacamata dia itu benar tuh betul, padahal masyarakat awam pun bisa menilai bahwa itu hal yang tidak baik, hal yang terlarang. Tapi kenapa dia lakukan? Kenapa? Hatinya sudah terhijab, terhalang, tidak mampu lagi mengakses nur hidayah Allah. Mulai mati hatinya, sehingga nasihat apapun tidak akan mampu masuk ke relung hatinya. Yang ada adalah di dalam dirinya, dalam hatinya adanya dunia. Tujuannya dunia. Banyak itu terjadi. Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus kita berzikir kepadanya melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang yang datang ke pesantren hari Sabtu yang lalu. Beliau Syekh secara ekonomi, secara finansial amat sangat sudah berkecukupan. Tapi kenapa hidup saya hampa, Ustaz? Apa yang membuat hampa sehingga saya nggak merasakan suasana hidup sebagaimana orang-orang bisa merasakan kebahagiaan? Secara finansial, secara ekonomi amat sangat tercukupi, bahkan lebih. Sampai beliau bahasanya itu begini, setiap hari Ustadz saya itu nyari restoran yang paling enak dan paling mahal. Saya tanya, Abang punya usaha apa? Saya, alhamdulillah Ustadz, punya usaha tempat wisata, dan sehari tidak kurang 1.000 orang. Satu orang itu membayar 40.000 kali 1.000 saja. Satu bulan saya tidak kurang dari 2 miliar setiap bulan saya dapatkan. Tapi saya hampa. Kemudian saya tanya, Abang sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh bagaimana? Nah itu Ustaz, mulai sekarang Abang sudah dicukupkan oleh Allah dengan dunia. Kalau dunia itu melalaikan Abang dengan Allah yang ngasih rezeki, itu dunia tidak akan bisa menghantarkan Abang meraih kebahagiaan, ketenangan. Maka cara satu-satunya adalah ayo kita perbaiki, kita sempurnakan. Saat Allah mengundang, penuhi undangan kita. Saat Allah memanggil, penuhi panggilannya. Maka Abang akan merasakan ketenangan batin. Ternyata benar, ini riadah. Betul-betul Allah yang menyampaikan ala bizikrillah tatmainnul. Nggak bisa kebahagiaan, ketenangan dibeli dengan harta, dibeli, ditukar dengan tahta. Walaupun 2 miliar satu bulan, nggak bisa menjadikan orang itu tenang, damai. Terus gimana caranya Ustaz? Ya sudah, training dulu di pesantren, latihan dulu 5 waktu. Insya Allah kalau di pesantren, kalau nggak jamah Bang, itu disiram air, nggak usah banyak-banyak, 1 ember santrinya. Alhamdulillah sekarang tinggal di pesantren beliau. Kalau mau kenalan, ya beliau ahli ekonomi, ahli bisnis, ya memang secara ekonomi pakarnya. Tapi begitu
Alhamdulillah beliau menyampaikan gak ada ketenangan, ternyata solusinya adalah zikir kepada Allah. Karena apa? Zikir terbaik dari seorang hamba tidak ada lain, tidak bukan dikatakan oleh Allah dalam surah Toha ayat 14, innani ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Gimana cara menyembahnya? Diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dengan cara sholat. Karena sholat itu adalah zikir terbaikmu untukku. Maka saat sholat Rasulullah dia selalu mengingatkan apa? Dengan kalimat dan bahasa apa? Istawu, sawu atau begitu. Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis. Bahasa Arab mungkin banyak orang yang nggak paham. Boleh nggak diganti Indonesia? Amat sangat boleh. Yang penting paham itu jamaah. Diganti saja. Rapat luruskan shaf. Kemudian Rasul menengok ke kanan ke kiri. Kalau di situ ada kakek-kakek, ada anak-anak, tadinya Rasulullah ingin membaca ayat yang panjang dipendekkan. Tapi begitu di belakang Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, beliau membacanya Al-Baqarah Isya. Iya. Kemudian ditambah lagi. Kalau bisa ditambah lagi, Bapak, ayo rapatkan shaf. Kita nikmati hidangan Allah, hadiah terindah Allah, undangan Allah. Boleh jadi sholat malam ini adalah sholat terakhir kita. Amin. Boleh jadi sujud ini adalah sujud terakhir kita. Itu apa? Untuk membuat hati kita agar benar-benar merasakan bahwa sholat adalah kenikmatan terbaik, kelezatan terindah, yang tidak ada semua tidak bisa merasakan kenikmatan ini. Berapa banyak kaki-kaki sahabat kita, teman-teman kita sampai ke Eropa, ke Amerika, tapi ternyata nggak sampai melangkah ke masjid walaupun dekat rumahnya. Kalau bukan karena rahmat Allah, pertolongan Allah. Nah, ini kita diberikan kenikmatan itu. Tinggal bagaimana memanage hati kita supaya sholat itu menjadi kenikmatan terindah yang akan menyelimuti batin kita, sehingga kita merasakan kelezatan, kenikmatan saat sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merasakan suasana seperti itu, bahwa saat sholat, ya Rabb, engkau menatap hamba, engkau memandang hamba yang kotor, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Ini hambamu bergelimang dosa, sekarang rukuk sujud kepadamu, ya Rabb. Jadikan hamba terbaik dalam ibadah kepadamu, yang pandai mensyukuri nikmatmu, ya Rabb. Kau bimbing, ya Rabb, dalam kenikmatan seperti ini hingga akhir hayat kami. Bahkan wafatkan kami dalam keadaan sujud seperti ini kepadamu, ya Rabb. Lalu setelah salam, kemudian kita sujud syukur sebelum kita meninggalkan tempat sujud itu. Sujud sholat, kalau memang ba'diyah tambah witir, kalau di sisa biar malam mungkin boleh, nanti tinggal tahajudnya saja. Kalau mampu dan bisa nanti bangun, ya sudah, berarti witir diakhirkan. Seperti sholat tarawih kan, pas tarawih ada yang mengajak witir sekalian kan. Nah, nanti bisa dilakukan. Yang tidak boleh itu la witroni fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini fikih. Makanya Pak Kiai selalu mengajarkan itu. Tadi beliau sampaikan wa kullu man fi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dalam kitab Zubat Pak Kiai ya. Jadi setiap amal ibadah apapun akan sia-sia, bahkan nggak diterima. Kenapa? Nggak tahu caranya. Dia habis sholat tarawih witir, malam nanti witir lagi. Cukup satu malam satu witir saja, boleh di awal atau boleh di akhir. Makanya sebelum Ramadan kalau bisa ya Bapak, Abang Kufilah, ayo kita kaji mungkin dengan guru-guru kita tercinta yang di kampung kita, khusus kitab siam. Karena apa? Puasa sebentar lagi akan tiba, jangan sampai puasa kita sia-sia. Karena Rasul menyampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyami dalju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Dia puasa tapi nggak tahu cara puasanya. Dia tahu pahala puasa tapi nggak tahu ternyata ada sesuatu hal yang membatalkan pahala puasa. Apa di antara al-kibru, kata Rasulullah? Puasa tapi mulutnya nggak puasa, tetap dusta. Puasa perutnya tapi matanya nggak puasa, masih melihat maksiat lewat media HP yang dipegangnya. Puasa perutnya
tapi terus bergibah dengan tetangga dan sahabat. Ini diantara supaya apa, kiat-kiat manasik umroh, ada manasik haji ketika mereka mau berangkat, dan itu pun saat siam hadir puasa, kita kaji khusus selama beberapa hari dengan guru-guru kita. Tolong ajarkan cara puasa, rukun puasa, batal yang membuat pasien, sehingga apa, dengan harapan puasa boleh jadi puasa tahun ini adalah puasa terakhir bagi kita. Apa yang sudah kita dapatkan selama puasa kita lalui, apakah ada perubahan dalam hidup kita, rumah tangga kita, atau sama saja dengan puasa yang lalu? Maka akan menjadi PR buat kita. Jangan sampai puasa tahun ini ternyata sama dengan tahun-tahun yang lalu. Nggak ada kemajuan. Tahun yang lalu belum bisa baca Al-Quran, janji ya Rob, hari ini, tahun ini hamba ya Rob akan mampu dan bisa membaca Al-Quran, ya. Tahun yang lalu mungkin belum bisa menghatamkan Al-Quran, hari ini, tahun ini, ayo. Ada pasaran ya, kalau di tempat kita Jawa itu pasaran, begitu Ramadan mereka berbondong-bondong ke pesantren selama 25 hari. Mereka bagaimana supaya nggak bisa baca kitab, supaya selesai bisa menyelesaikan kitab itu. Mungkin di hari-hari biasa kaji kitab hanya satu bab, begitu Ramadan selesai tuntas itu. Misalnya kita pasaran ngaji kitab Ukudul Ujian, satu Ramadan selesai. Dakwahul Akhbar selesai satu Ramadan itu. Ya, kesempatan karena dikaji habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis tarawih. Kalau ingin mengumpulkan kitab-kitab kecil itu, ya ke pasar di beberapa pesantren memang mengadakan supaya kita tambah ilmu kita. Jangan sampai tambah umur kita tapi nggak dapat apa-apa. Ya, yang belum bisa baca Al-Quran silahkan datang pagi ke Kiai Dimyati selama Ramadan. Kiai, pokoknya saya menghafal Ramadan yang lalu saya belum hafal Al-Muluk. Pokoknya Ramadan ini harus saya hafal Al-Muluk 30 ayat. Berarti satu hari cuma satu ayat kan? 30 hari pamit ke beliau pagi, alhamdulillah 30 ayat sudah selesai. Allah nggak minta kepada kita kok untuk harus hafal 30 juz. Minimal juz-juz yang memang dipilihkan Rasulullah SAW. Ingin status kita di akhir kehidupan kita, sisa umur kita ada status kebaikan. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan baca istighfar tadi, sholat ya. Sholat sebagai zikir terbaik, karena sholat komprehensif dalam zikrullahnya, mulai lisan kita berzikir, hati menerjemahkan, kemudian kepala yang begitu mulia dan agungnya sampai kita sumburkan di atas tanah, bahkan lebih tinggi, mohon maaf, saat kita sumburkan, kita sujudkan kening kita, bahkan mohon maaf, pantat kita pun lebih tinggi. Kenapa? Sebagai ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan jadi motivasi untuk kita semuanya. Ayo nikmati zikir sholat ini sebagai zikir terbaik kita untuk Allah. Allah nggak minta apa-apa kepada kita. Jadikan sholat ini ada, mudah-mudahan kita itu dicatat sebagai hamba yang terbaik dalam taat, tunduk, patuh kita kepadanya, sehingga insya Allah perkenangan kita untuk meraih husnul khotimah saat akhir hayat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.